Anak saya terkena ambeien dan ketika BAB selalu keluar darah. Diperiksakan ke dokter, mau dioperasi. Apakah ada herbal untuk mengatasi hal tersebut dan apakah yang harus dilakukan supaya tidak jadi operasi, dokter? Ini umur berapa ya putranya ya? Usianya tidak disebutkan. Ya. Barangkali yang bertanya bisa menyusulkan untuk usia. Jadi ini secara umum saja ya. Jadi memang ada beberapa alternatif ya. Ambeien atau hemoroid atau wasir itu bisa dioperasi, juga bisa tidak. Ya. Kalau memang sudah istilahnya prolap ani, ya sudah keluar, dimasukkan keluar lagi, apalagi kemudian kalau BAB keluar darah, ya itu memang paling bagus ya, paling bagus dioperasi. Nanti kalau keluar darah terus, HB-nya jadi turun. Kalau HB-nya jadi turun akan berpengaruh pada organ yang lain. Tapi kalau masih kecil, ya tidak sampai keluar. Kalau mungkin keluar kecil saja, yaitu insya Allah dengan obat-obat alami, obat herbal itu bisa mengurangi, bahkan mungkin bisa sembuh. Jadi yang pertama dikurangi angkat junjung berat. Yang kedua dikurangi duduk lama. Biasanya memang wasir ini, biasanya yang banyak, ini menurut statistik, itu yang banyak, yaitu penjahit dan sopir. Paling banyak, karena duduk terus. Ya. Bis jarak jauh misalnya, itu dari sini ke luar Jawa kan duduk terus. Ada pemberhentian juga. Penjahit kan juga seperti itu. Kemudian ada herbal yang juga cukup bagus ya. Mungkin daun ungu bisa juga direbuskan daun ungu ya. Kemudian juga yang merambat, yang di tanah, yang biasanya yang rasanya agak kecut, krokot ya bisa, krokot itu juga bisa membantu. Ya, krokot mudah saja toh. Krokot, kemudian daun ungu, ya bisa membantu, atau jati londo juga bisa membantu. Ya, jati londo atau daun ungu atau krokot. Dan harus banyak makan sayur. Setiap makan harus pakai sayur, karena sayur itu ada seratnya. Serat itu ada dua, serat halus dan serat kasar. Serat halus itu fungsinya ya untuk ya membebaskan kolesterol dari pembuluh darah. Nah, serat kasar ini membantu absorpsi sari-sari makanan dan melancarkan BAB. Makanya harus banyak sayur. Setiap makan harus pakai sayur. Kemudian hindari pedas. Pedas dihindari. Makan pedas. Tidak pedas tidak semangat. Ya, sumer-sumer. Mondo-mondo. Jadi seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Saya berusia 51 tahun. Selama kurang lebih 10 tahun saya pernah operasi benjolan payudara yang hasilnya di lab invasif karsinoma grade 2. Selama ini saya minum herbal, kunir putih, temulawak. Tetapi akhir-akhir ini payudara terasa sakit lagi, kemeramias, cenut-cenut sampai ke daerah dada karena tumbuh benjolan lagi. Apa yang harus saya lakukan dan apa hasil di atas tersebut berbahaya, dokter? Pernah di kemoterapi belum itu ya? Tidak disebutkan ya. Ya, yang pertama periksa ke dokter ya. Periksa ke dokter, apakah ada penjalaran, apakah ada tumbuh lagi ya. Tadi disebutkan tumbuh lagi ya. Iya, ada benjolan lagi. Ada benjolan lagi. Dan nanti perlu ada pemeriksaan
Ya, ada pemeriksaan-pemeriksaan, periksa ke dokter. Ya, ada pemeriksaan apakah sudah terjadi penyebaran metastase. Ya, nanti ada pemeriksaan oleh dokter, ya, oleh dokter. Mungkin dokter dulu yang mengoperasi. Ya, biasanya ahli bedah onkologi ya. Nanti periksa ke dokter dulu yang mengoperasi. Ya, yang merawat, periksa lagi. Kemudian untuk ya mengantisipasi, untuk meringankan gejala, ya, bisa ditempuh nanti. Kalau itu semua kanker ya, apa saja, ya, kanker payudara, ya, CA cervix, ya, termasuk kanker paru, rektal, usus atau kolon, itu pantangannya sebenarnya hanya dua, terasi dan telur asin. Ya, terasi dan telur asin. Ya, dua itu pantangan. Kalau yang lain-lain, masak lama itu dikurangi juga. Masak terlalu lama, dinget lagi itu. Ya. Ada itu masaknya dinget lagi. Semakin enak apa itu? Jenengan jawab. Nah, itu ya dikurangi. Penyebab karsinogen, penyebab kanker itu dihindari. Kemudian tadi bisa direbuskan tadi ya, temulawak, jahe, kunir putih sudah bagus. Kunir putih sudah bagus ya. Temulawak, jahe, kunir putih, kemudian ditambah tadi 5 lembar daun sirsak. Selain nanti diperiksakan ke dokter, ini harus diperiksakan. Ya, kemudian banyak makan sayur. Sayur yang paling baik adalah kenikir. Buah yang paling baik untuk kasus ini adalah manggis. Kalau makan manggis, ya dimakan dengan bijinya, biar cepat kenyang. Tanpa dikunyah, dokter, isinya? Kalau yang kecil-kecilnya langsung ditelan saja. Kalau yang besar mau dikunyah juga nggak apa-apa. Kalau langsung ditelan juga nggak apa-apa. Nanti cepat kenyang itu. Jadi seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Anda